Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikas Arisko dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan mereview 5 makanan fungsional. Fungsional pertama yaitu permen jahe. Bahan yaitu 250 gram jahe, 200 gram maltosa, dan 300 gram gula pasir, setengah sendok tepung maizena secukupnya dan secukupnya plastik. Langkah: tumbuk dan ulek jahe. 2. Tumbuk cengkeh dan di plastiknya. 3. Masukkan air 250 ml ke dalam panci atau wadah. 4. Campurkan semuanya. Jahe 1 sendok makan, madu rasa 1 saset, jeruk nipis peras dengan saringan, cengkeh seujung sendok, dan gula pasir putih 1/4. 5. Rebus hingga mendidih lalu saring ampasnya. 6. Rebus lagi, aduk hingga mengental. Manfaat jahe bagi kesehatan: 1. Mengatasi masalah pencernaan. 2. Mengurangi mual. 3. Mengurangi rasa sakit. 4. Membuat proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. 5. Melindungi Anda dari kanker. Dan 6. Anti peradangan. 2. Roti tawar. Cara pembuatan roti tawar: 1. Bahan-bahan: 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, 1 butir telur ayam, 1 sendok makan mentega putih, 50 ml air dingin atau air es, 3 sendok gula pasir, setengah sendok ragi instan, dan setengah sendok garam halus. Langkah pembuatan roti tawar: 1. Campurkan tepung terigu, susu, gula pasir, ragi, garam, aduk rata. 2. Masukkan telur ayam, tuang air es lalu ulenin sedikit demi sedikit. 3. Masukkan mentega putih lalu ulenin sampai kalis. 4. Buatlah adonan lalu diamkan dalam wadah tertutup dalam 30 menit. 5. Kempiskan adonan dengan cara ditinju, lalu masukkan ke dalam loyang khusus roti tawar yang sudah diolesi mentega, diamkan sampai mengembang 45 menit lamanya. 6. Panggang dalam oven selama 20 menit. 7. Potong roti tawar dan siap disajikan. Berikut ini adalah beberapa manfaat roti tawar. 1. Kenyang lebih lama. 2. Lebih kaya zat gizi. 3. Rendah kalori. 4. Mencegah obesitas. 5. Menurunkan resiko penyakit jantung. 5. Menurunkan resiko stroke. 6. Menurunkan resiko diabetes dan baik untuk pencernaan. Yang selanjutnya, santan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan santan: 1. Setengah buah kelapa parut dan 750 ml air panas. Langkah pembuatan santan kental: 1. Masukkan kelapa parut dengan 250 ml air panas dalam satu wadah. Diamkan sesaat hingga turun suhunya. 2. Remas-remas campuran tersebut hingga keluar sari dari kelapa. 3. Berikutnya, peras kelapa parut di atas saringan. Pisahkan ampas di wadah lain. Remas terus hingga seluruh parutan kelapa terperas. 4. Siapkan mangkuk untuk menampung santan serta saringannya di atasnya. 5. Tuangkan kembali 250 ml air panas ke mangkuk berisi ampas kelapa yang sudah diperas tadi. Diamkan sesaat lalu lakukan remas kembali seperti cara sebelumnya. Beberapa manfaat santan: 1. Menjaga kadar kolesterol baik, menjaga berat badan ideal. 3. Memperkuat sistem imun tubuh. Keripik pisang. Bahan-bahan diperlukan dalam pembuatan keripik pisang: 1. 7 sisir pisang kepok, 1 sendok bumbu kaldu roiko, 4 sendok makan garam halus, 3/4 gelas belimbing air putih, 2 liter minyak goreng, dan 1 bungkus margarin Blue Band. Cara pembuatan keripik pisang: 1. Kupas sebuah kulit pisang lalu iris tipis seperti logam koin. 2. Siapkan wadah bersih lalu tuangkan air ke dalamnya. 3. Masukkan kapur sirih, aduk hingga tercampur rata. 4. Masukkan pisang yang sudah diiris tipis ke dalamnya. 5. Siapkan wadah bersih lainnya. 6. Tiriskan pisang, taruh pada wadah lalu taburi garam. Berikut ini khasiat dan manfaat keripik pisang. 1. Sumber karbohidrat dan vitamin A. Meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan, dan menyehatkan tulang. Selanjutnya yaitu keripik tempe. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan keripik tempe: 400-500 gram tempe yang masih segar atau baru, 100 gram tepung beras, 25 gram sampai 3 sendok makan munjung tepung tapioka atau sagu tani atau kanji,
setengah sendok kapur sirih atau ganti dengan sendok soda kue. 250 ml air dingin, 2 lembar daun jeruk purut, iris halus, dan minyak untuk menggoreng secukupnya. Cara pembuatan keripik tempe. 1. Campur tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung beras dengan bumbu halus. Tambahkan air hingga jadi adonan agak kental. 2. Masukkan satu persatu tempe ke adonan tepung basah. 3. Goreng dalam minyak hingga tenggelam. Dan 4. Goreng hingga kering dan berwarna kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan minyaknya. Manfaat keripik tempe. 1. Sebagai sumber protein. 2. Sumber kalsium. 3. Sumber vitamin B12 dari napadi. 4. Antioksidan. 5. Cocok buat yang sedang diet. Sekian makalah dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.